Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknisi ponsel di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan juga rezekinya selalu dilancarkan dan hari-harinya selalu berbahagia. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Operator Android. Oke, di video kali ini saya akan eh, membahas atau memberi tutorial bagaimana cara backup DAM, UFS dan eMMC versi simple F64 dan cara wordnya ya. Oke. Karena kemarin beberapa hari yang lalu masih ada beberapa teman yang chat saya untuk bagaimana cara redam di F64 karena masih bingung. Ya maklum ya teman-teman, karena masih baru di F64. Intinya user baru di F64. Sebenarnya video ini sudah saya buat ya di channel sebelumnya, cuman channel sebelumnya udah ke ban. Oke, sesuai dengan judul, di sini saya akan jelaskan cara backup DAM UFS dan eMMC versi simple F64. Jadi di sini di video kali ini dibuat sesimpel mungkin, semudah mungkin, dan mudah untuk dicerna ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini saya buka software F64, kita fokus pada eMMC terlebih dahulu ya. Jadi untuk backup DAM di eMMC itu sebenarnya tool F64 dengan box eMMC yang lain, contohnya kayak JTAG, terus UV ataupun Medusa Pro ya, seperti itu. Jadi untuk caranya Box kita F60 langsung mulai saja ya teman-teman. Cuman di sini saya jelaskan terlebih dahulu, jenis DAM itu menurut saya pribadi ada dua ya. Ada yang namanya DAM utuh bin, ada partisi bin. Jadi kalau kita membackup DAM itu ada dua jenis DAM ya nanti hasilnya. Seperti ini contohnya, saya perlihatkan ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini adalah DAM yang berbentuk bin ya teman-teman. Jadi masih utuh DAM-nya itu. Put 1, put 2, dan user area dan XCSD. Ini adalah bentuk asli dari DAM. Kemudian yang berbentuk partisi DAM itu seperti ini. Kalau kita main di UV itu ada namanya user path. User path itu adalah pecahan dari file DAM itu sendiri. Dari user area ini sebenarnya berbentuk pecahan ya teman-teman. Cuman dalam bentuk yang bin asli seperti ini adalah bentuknya seperti ini. Cuman satu file saja. Tapi ketika sudah di write ke eMMC itu mempunyai kamar-kamar sendiri dan jadinya pecahan seperti ini. Nah, pecahan seperti ini mempunyai eh, ukuran kode hex tersendiri ya. Katakanlah seperti itu. Oke, namun di video kali ini saya buat versi simple, jadi DAM-nya nanti hasilnya cuman seperti ini. Apakah dengan 4 file ini bisa menghidupkan HP? Tentunya pasti sangat bisa, mengingat DAM itu sendiri bentuk aslinya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah bentuk DAM yang berbentuk satuan. Nah, yang versi ini adalah partisi atau file
pecahan. Oke, sekarang bagaimana cara backup DAM utuh ya, versi simple. Jadi caranya di sini sudah saya siapkan eMMC yang terisi file Vivo Y16. Jadi untuk backup DAM untuk eMMC kita fokus ke 4 partisi ini. Yang pertama XCSD, boot 1, boot 2, dan user area. Nah, caranya sangat simpel ya teman-teman. Kita fokus pada kolom raw access ini. Raw access. Di dalam kolom raw access ada opsi partisi di sini. Kita tinggal pilih satu-satu. Nah, ingat untuk eMMC backup DAM itu cuma ada 4 partisi. XCSD, boot 1, boot 2, dan user area. Ini adalah 4 partisi atau file bin yang sangat penting untuk eMMC. Untuk yang lain ini tidak penting, RPMB dan FFU. Karena yang berpengaruh untuk DAM itu 4 biji ini, user area, boot 1, boot 2, dan XCSD. Nah, caranya kita backup langsung di sini, user area, kita backup klik ini ya teman-teman. Ini adalah versi simpelnya. Cuman di sini harus skip user data. Centang user data, dan ini akan berubah ya teman-teman. Di custom address ini akan berubah. Kalau kita tidak centang user data atau skip user data tidak dicentang, ini akan ke backup sesuai ukuran dari eMMC-nya. Kalau 32 GB semua akan terbackup sama user datanya ya teman-teman. Jadi kita skip user data aja dan kita klik, kita buatkan folder Y16 ya, kita open lalu kita save, dan ini otomatis akan ke backup semua partisi yang bisa menghidupkan HP kecuali user data. Jadi file system akan ikut semua ya teman-teman. Nah, kalau kita tidak klik skip user data, otomatis 32 GB atau 64 GB sesuai kapasitas eMMC akan terbackup, dan ini akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu skip user data harus dicentang ya teman-teman. Kita tunggu proses backupnya sampai selesai. Oke, di sini untuk backup user area sudah selesai ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita backup boot A atau boot 1 dan boot B kita backup. Kemudian XCSD kita backup juga ya. Kemudian yang terakhir kita masuk di bagian tab partisi, kita backup security ya. Backup security kita buatkan folder dan save. Jadi seperti ini cara backup DAM versi simple ya teman-teman. Gak pusing kita untuk rate-nya nanti. Apakah ini sudah bisa menghidupkan HP? Tentunya sangat bisa ya teman-teman. Karena yang kita backup adalah file inti atau file asli dari DAM, bukan file pecahan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika selesai backup DAM, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menjadi sangat simpel sekali. Teman-teman tinggal memasukkan filenya ini sesuai dengan eMMC penggantinya. Jadi cara backupnya seperti ini. Nah, terus cara read-nya bagaimana? Kita tinggal masukkan saja ya teman-teman.
masukkan sesuai dengan kolomnya. Jadi 4 file itu masukkan sesuai dengan kolom masing-masing atau tempat masing-masing. Seperti itu. Nah, cara masukkannya tinggal kita klik ini ya teman-teman. Klik icon pensil ini, otomatis kita disuruh milih ya. Kita pilih dulu, misalnya user area ingin kita tulis. Kita pilih user, kita klik create, lalu masukkan partisi atau file DAM yang sudah kita backup tadi. Nah, misal ini adalah IMMC pengganti, kita ingin tulis, tinggal pilih ya teman-teman, file user, berarti yang ini, tinggal open, otomatis akan ketulis seperti ini, tinggal tunggu selesai. Jadi yang ditulis itu file DAM-nya, file sistemnya ini sudah, tanpa user data. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita stop dulu. Mission aborted. Kemudian boot A, kita klik write juga, pilih boot A. Cara write-nya seperti itu. Kemudian untuk partisi yang sudah kita backup, cara write-nya kita masuk di bagian user, kita klik masukkan raw program 2 ya teman-teman. Nah, load XML for other partition, kita klik yes. Jadi otomatis file partisi atau security yang sudah kita backup tadi akan tertulis. Kita klik write di sini, nanti akan tertulis ya. Nah, ini file partisi yang sudah kita backup. Oke, caranya cukup simple ya teman-teman, untuk backup dan write di bagian DAM IMMC. Sekarang kita beralih pada UFS. Jadi kita tunggu selesai dulu ini write-nya ya. Oke. Untuk UFS yang perlu kita backup adalah semua loon sesuai dengan banyak loon ya. Jadi untuk UFS yang perlu kita backup semua loon sesuai dengan banyak loon. Di sini saya tambahkan config atau provisioning. Oke. Jadi ini saja ya teman-teman. Kalau cuman UFS kita backupnya, maaf tadi videonya terputus ya teman-teman. Cara backup UFS versi simple ya di F64. Jadi untuk UFS yang perlu di backup itu cuman config dan juga semua loon sesuai dengan banyak loon. Oke, saya buka software F64 terlebih dahulu. Di sini sudah saya sediakan UFS yang berisi file Note 10 ya. Note 10 5G. Oke. Saya identifikasi terlebih dahulu. Oke, saya identifikasi untuk UFS-nya. Oke, di sini sudah terbaca ya teman-teman untuk UFS-nya. Jadi untuk backup DAM UFS itu sesuaikan dengan banyak loon ya teman-teman. Maksudnya di sini untuk UFS itu tergantung loonnya untuk backup DAM-nya. Jadi misal MTK biasanya loon itu cuman 3 file atau 3 loon untuk MTK. Untuk Qualcomm ada 5.
Untuk Exynos biasanya ada 4, untuk Unisoc itu ada 3, tergantung ya teman-teman. Dari mana kita bisa tahu LUN-nya? Kita bisa melihat ini, UFS Active Partition. Ini ada LUN di sini keterangannya. Ada 3 LUN ya, karena ini SOC-nya MTK. Terus kita fokus di raw access. Kita lihat juga di sini ada 3 LUN, LUN 0, LUN 1, LUN 2. Nah, cara backupnya langsung saja ya teman-teman. Kita klik logo read atau icon read ini. Kemudian kita buat folder di desktop atau di mana saja. Kita buat folder Note 10 ya, Note 10, Note 10 Pro 5G ya, seperti ini. Note 10 5G ya, apa Note 10 ya, seperti ini, bebas. Kita buat foldernya, klik open, lalu kita save. Nah, seperti ini. Kita tinggal urut saja dari LUN 0 sampai LUN berapa mentoknya. Untuk RPMB dan FFU ini nggak usah di backup, nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini nggak penting ya. Kemudian kita backup LUN 2. Nah, di LUN 2 ini kalau MTK file sistemnya itu berada. Nah, kalau Qualcomm biasanya di LUN 0. Nah, biasanya kalau file LUN 2 di MTK itu kan paling besar ya teman-teman. LUN-nya itu paling besar. Bisa kita lihat di sini. Nah, LUN yang paling besar ini di semua SOC biasanya di situ file system dan user datanya berada ya teman-teman. Nah, otomatis ketika kita backup, jika ada file user data dan sistem, ketika kita backup akan muncul log skip user data. Klik yes ya teman-teman. Kalau kita klik no, biasanya yang terbackup akan menyesuaikan file LUN-nya itu dengan ukuran UFS ya. Kalau UFS-nya 250, ya yang terbackup akan 250, dan itu akan memakan penyimpanan yang banyak di PC kita dan juga memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Jika muncul seperti ini, kita klik yes saja, skip user data, dan kita save di folder yang sudah kita tentukan, dan kita tunggu proses read-nya sampai selesai ya teman-teman. Oke, di sini untuk file dump-nya sudah selesai ya teman-teman, di backup, dan hasilnya kita bisa lihat di sini ya, Note 10. Nah, hasilnya ini dalam bentuk aslinya ya, bukan pecahan ya, bentuk binari aslinya ya. Jadi ini versi simpelnya. Pertanyaannya, apakah DAM ini sudah bisa menghidupkan HP? Tentunya sudah bisa ya teman-teman. DAM-nya cuman sesimpel ini, 3 biji aja. Kemudian kita lihat lagi di sini. Config kita backup ya. Config kita backup. Caranya masuk ke deskriptor, configuration, kemudian kita klik icon memori ini, save to fill. Dan di sini akan tersimpan ya. Config UFS-nya di sini, Skynic, ada di folder backup UFS. Kita cari. Skynic CMBDAR ya. Nah, config-nya ini ya teman-teman. Kita copy
kemudian kita taruh di folder dumnya ya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir di sini, jika teman-teman perlu, kita backup security-nya juga biar enak. Kita save seperti ini security-nya. Jadi security dan dump kita pisahkan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah file security, file partisi security, dan ini file dump-nya. Nah, cara read-nya file seperti ini kita kembali pada awal ya teman-teman. Kita fokus ke raw access ya. Oke. Jadi cara read-nya itu kita tinggal sesuaikan saja. Masuk ke raw access ini, logical unit, pilih LUN-nya, LUN berapa yang ingin kita read. Kita klik icon pensil ini, kemudian kita pilih ya. Ini cara read-nya ya teman-teman. Cara read dump-nya. LUN 1 kita pilih LUN 1. Kemudian LUN 2, LUN 0 kita pilih LUN 0 ya. Kemudian LUN 1 kita pilih LUN 1. Dan yang terakhir LUN 2 kita klik read. Size-nya kita pilih full di sini. Oke. Ini ya. Atau teman-teman misalnya UFS-nya kosong ya. Ini berlaku untuk eMMC maupun UFS ya. Oke, saya kosongin UFS-nya ini. Saya kosongin UFS-nya terlebih dahulu. Saya hapus. Oke. Jadi cara read-nya sama ya teman-teman. Kayak eMMC. Kita bisa menulis value-nya di sini, bisa. Atau teman-teman bisa masuk di sini. Masukkan di sini LUN 0, LUN 1, dan LUN 2. Tinggal kita read. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, GPT partition atau single row, teman-teman pilih yang mana aja, bebas. Kalau GPT partition, ini filenya akan terpecah seperti ini. Nah, kalau teman-teman masukkan LUN 2 single partition, LUN-nya akan 1 ya, nggak akan terpecah ya teman-teman. Bentar ya. Ya, kalau saya masukkan LUN 2, pilih single row, akan muncul seperti ini. Jadi filenya tidak terpecah ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masukkannya GPT partition, dia akan memecah sendiri. Terus kita bisa pilih salah satunya seperti ini. Nah, jadi ini adalah backup dump versi simple, versi breaker Android ya. Menurut saya ini paling simple dan juga mudah dipelajari untuk teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video cara backup dump simple F64 dan cara read-nya. Jika ada yang kurang silahkan komen, atau kurang dimengerti silahkan komen. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu solder.